Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu sayang, yaitu ibu ketua kita, Ibu Endang. Masya Allah, alhamdulillah, semoga beliau senantiasa berada dalam kesehatan sehingga dapat membersamai kita. Amin Allahumma amin. Saya diundang oleh Bu Dina, mudah-mudahan Bu Dina juga keluarganya dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Dan seluruh pengurus jajaran majelis ini mudah-mudahan semua Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Senang sekali, bahagia sekali hari ini saya dapat membersamai di tengah-tengah. Insya Allah di sini semua adalah calon bidadari surga. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Sebelum kita mulai kajian, ibu-ibu sayang, mari kita berdoa. Luruskan niat karena Allah, kita jernihkan hati. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada hari ini, Allah berikan kekuatan iman yang lebih. Allah tambahkan ruh keimanan kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, kesehatan yang paripurna. Allah berikan kemudahan kepada kita, kemudahan dalam segala urusan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan nanti di padang mahsyar naungan yang kelak akan dapat memberikan keteduhan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat dengan solawat terindah kepada baginda kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya apa nih? Begini solawatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kita duduk di tempat ini, di tempat yang mulia ini karena kita ingin ittiba. Ittiba itu ngikut. Ittiba itu adalah mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Masya Allah, sehat, keluarga sehat semuanya. Masya Allah, cucian beres di rumah, masakan beres di rumah. Insya Allah. Pokoknya mah kalau masih ada PR ya biarkanlah itu ya. Biarkanlah itu, kita di sini duduk lupakan sejenak gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kita, ibu-ibu sayang, kita berada di taman-taman surga. Taman-taman surga. Makanya oleh karena itu di tempat kita menuntut ilmu inilah kita mendapatkan ketenangan. Betul apa betul Bu? Kalau lagi ngaji di sini ingat gak cucian di rumah? Kalau lagi di sini ingat gak sama pekerjaan yang begitu menumpuk dengan deadline yang harus segera selesai gitu ya? Itulah karena ketika ibu-ibu duduk di sini, kemudian ibu masuk ke dalam masjid ini, itu Allah langsung mengutus malaikat pembawa rahmat dengan sayap yang begitu besar untuk menaungi kita semua. Oleh karena itu merasa kita ketika berada dalam majelis ilmu itu rasanya begitu tenang, kan begitu ya? Nih saya ngomong-ngomong mau tanya nih, kita sudah masuk ke masjid, sudah baca doa masuk masjid belum? Sudah. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang belum kita doa 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, selain menuntut ilmu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita juga niat yang namanya i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf supaya dapat 2 pahala. Pahala dari menuntut ilmu dan pahala
Iktikaf. Sudah niatkan dalam hati, ya Allah saya ingin menuntut ilmu, ya Allah saya ingin iktikaf. Iktikaf ibu tahu arti iktikaf? Iktikaf artinya merenung. Iktikaf itu secara bahasa berdiam diri di masjid. Jaraknya atau rentang waktunya seberapa? Boleh sebentar, boleh satu malam, kan kadang-kadang gitu ya. Kalau iktikaf bulan Ramadan itu satu malam full, kemudian sholat, tilawah, tidur di masjid kan gitu. Iktikaf itu pada dasarnya ketika duduk di masjid, berdiam, apakah dia menuntut ilmu, apakah dia berzikir, apakah tilawah dan lain sebagainya, itu namanya adalah iktikaf. Apa tadi namanya? Iktikaf. Durasinya bebas, boleh 1 malam, boleh 5 jam, boleh 1 jam, boleh 10 menit. Jadi kalau lagi safar pulang kampung misalnya kan, lewat masjid gitu, kemudian sholat, betul nggak? Nah, sholat di mungkin di rest area seperti itu. Nah, itu niatnya sholat, menunaikan kewajiban dan iktikaf. Pahalanya 2. Jadi niatnya adalah iktikaf. Oleh karena itu yuk kita sama-sama niatkan dulu untuk iktikaf. Ayat 1 2 3. Saya niat juga untuk iktikaf. Masya Allah, alhamdulillah. Katanya sekarang ini ibu-ibu sayang adalah bulannya emansipasi wanita, betul? Bulan apa sekarang? Bulan April. Saya itu kemarin hari apa berarti tanggal 21 itu Senin? Selasa ya. Hari Selasa itu saya lihat anak-anak sekolah pada pakai baju kebaya, pakai baju batik, yang SD, yang SMP, yang TK juga pakai baju batik. Ibu-ibu pakai nggak tuh kebaya di rumah? Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Yang ada saya repot ngurusin anak-anak saya gitu ya, yang sekolah harus pakai batik gitu ya. Itu karena memperingati apa? Memperingati Hari Kartini. Masya Allah. Ibu-ibu kenal nggak dengan Raden Ajeng Kartini? Ini prolog aja nih sebelum masuk bab hadis. Ibu-ibu kenal nggak dengan Raden Ajeng Kartini? Atau ada fotonya nggak? Atau pernah lihat fotonya nggak? Nggak kenal ya, nggak pernah bersapa. Tapi pernah lihat fotonya? Nggak mungkin nggak pernah lihat. Pasti pernah ya. Lihat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini cantik banget ya Bu ya. Masya Allah, dia adalah putri kejawen gitu ya, putri dari Bupati Jepara, Kemudian saya mau tanya, kalau di foto Raden Ajeng Kartini itu kan nggak pakai hijab, betul? Pakainya sanggul, iya. Sekarang saya tanya, Raden Ajeng Kartini itu agamanya apa? Agamanya apa? Islam, betul? Ada nggak yang bingung? Iya ya, kan nggak pakai kerudung ya. Agamanya apa ya? Gitu. Ada yang bingung nggak? Betul, saya tegaskan di sini bahwa Raden Ajeng Kartini itu adalah beragama Islam. Jadi Raden Ajeng Kartini itu beragama Islam. Raden Ajeng Kartini muda menulis surat terus gitu ya, sehingga terkumpullah menjadi sebuah buku, betul? Buku itu bernama atau berjudul adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Tahukah ibu-ibu sayang bahwa judul dari buku ini inspirasinya itu dari Al-Quran, Bu. Ada yang tahu nggak surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 257. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 257. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi artinya apa? Allah yang mengeluarkan dari kegelapan menuju terang. Dhulumat ilan nur. Tuh, Masya Allah. Jadi terinspirasi dari surah Al-Baqarah, ibu-ibu sayang. Itu Raden Ajeng Kartini. Bu, di zamannya Raden Ajeng Kartini itu Al-Quran itu sangat dianggap suci. Sampai-sampai Raden Ajeng Kartini itu nulis ke sahabatnya namanya Stella.
Awalnya Raden Ajeng Kartini juga begini nih kayak kita. Kalau baca Quran ya baca Quran aja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca, diputer itu. Susunan katanya diputer. Tapi Raden Ajeng Kartini bilang sama sahabatnya Stella, "Wahai Stella, kalau kamu tanya tentang agamaku, aku ini sebenarnya juga antara ragu dan tidak. Saya tuh disuruh baca Al-Quran aja sama orang tua saya," kata Raden Ajeng Kartini muda. Sebelum dia nemu inspirasi dari Al-Baqarah ini. "Saya itu disuruh baca Al-Quran terus sama ibu saya gitu ya, sama ayah saya. Tapi saya tuh gak ngerti artinya," kata Raden Ajeng Kartini. Bilang di surat kepada sahabatnya Stella. Lalu setelah itu ditanya, "Kalau begitu bahkan saya juga gak tahu, guru saya aja tahu apa enggak ini artinya." Kan gitu. Itu bertahun-tahun itu Kartini muda. Kartini itu usianya berapa, Bu? Kartini yang sangat memperjuangkan ya martabat wanita di Indonesia, padahal Islam udah mengagungkan. Usia Raden Ajeng Kartini itu berapa? Ada yang tahu nggak? 20-an, 25 tepatnya. 25 tahun. 25 tahun Raden Ajeng Kartini Allah panggil wafat karena setelah melahirkan, kan gitu. Dah usia 25 tahun itu. Jadi saat Kartini muda, ibu-ibu sayang, sama tuh, saya disuruh baca Al-Quran tapi saya gak ngerti artinya. Saya disuruh baca terus sampai saya gak ngerti. Nah, pada suatu saat, pada suatu hari ada pengajian di rumah Bupati Demak. Yang datang, yang mengisi adalah Kiai Derajat Soleh atau Kiai Soleh Derajat, maksudnya dari derajat ya, Kiai Soleh Derajat. Di sana Kiai ini menerangkan tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Terpesonalah Raden Ajeng Kartini. Loh, ternyata Al-Fatihah tuh artinya ini toh. Masya Allah, ini luar biasa berarti. Selama ini saya nggak tahu Maliki Yaumiddin apa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa, saya nggak ngerti. Ternyata setelah itu diterangkan oleh Kiai Soleh Derajat, barulah Raden Ajeng Kartini tahu bahwa itu adalah tafsir dari surah Al-Fatihah. Mukjizat sekali, luar biasa. Oleh karena itu Raden Ajeng Kartini minta kepada Kiai Soleh untuk membuatkan tafsir dari Al-Baqarah sampai pada akhirnya nggak selesai karena Kiai Soleh sudah meninggal waktu itu, kalau tidak salah catatannya sampai surah Ibrahim. Nah, oleh karena itu terinspirasi habis gelap terbitlah terang. Ini hasil dari tafsir Kiai Soleh di Quran surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 257. Yang udah ketemu boleh dibaca, ayo. Udah ketemu belum? Tadi saya lihat udah ada yang buka-buka gitu ya. Sudah ada yang buka-buka Al-Qur'annya. Surah 257. Ayo, siap? 1, 2, 3. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Masya Allah. Itu. Oleh karena itu, Masya Allah, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, ibu-ibu adalah orang pilihan. Seperti bagaimana Raden Ajeng Kartini yang ingin tahu tentang arti Al-Quran, begitu juga saya rasa ibu motivasi datang ke tempat ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Motivasi ibu untuk datang ke tempat ini adalah untuk mengetahui apa sih arti dari Al-Quran yang saya baca selama ini. Oleh karena itu ada tafsir gitu ya, Bu Dina ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hadis. Nah, kita kan harus tahu gitu ya, sebagai pedoman dalam kita berkehidupan. Barakallahu fikunna. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sehingga ini menjadi cas bagi ruhiyah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Jadi seperti itu. Oke, kita tidak terlambat insya Allah. Oleh karena itu kita akan bersama-sama belajar. Karena kita tidak punya privilege Arabiah. Privilege Arabiah itu apa sih? Bahasa gitu ya, kemampuan, keistimewaan tentang bahasa Arab. Oleh karena itu ya mau nggak mau harus belajar. Masya Allah. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keberapa hari ini ibu sayang? Hadis ke-36. Boleh dibuka ya. Al-Wafi'nya boleh dibuka atau Ar-Rubainnya boleh dibuka. Hadis ke-36.
Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, hadis ke-36 ini saya bilang ini adalah sebuah miftahul atau kunci, Bu. Kunci untuk kita melewati kehidupan dengan lancar. Saya pernah sampaikan bahwa kehidupan kita itu seperti perjalanan mudik lah. Kita membutuhkan yang namanya rambu, ya kan? Rambu-rambu. Ini bagaimana rambu-rambunya? Apakah ini tidak boleh belok kanan? Apakah ini di depan ada jurang? Itu rambu-rambu. Dan rambu-rambu umat muslim, rambu-rambu muslimah, rambu-rambu kita adalah dua. Apa rambu-rambu kita? Al-Quran dan hadis. Nah, ini dia. Hadis ke-36. Oke? Sudah dibuka semuanya? Masya Allah. Bismillah, semua karena Allah. Judulnya apa? Hal ke-36, rangkuman dari berbagai kebaikan. Oke, sebentar ya. Depannya gimana bunyinya? Anin Nabi. Oke. Ini rangkuman dari berbagai kebaikan. Ini boleh juga disinonimkan dengan membantu kesulitan sesama muslim. Oke, membantu kesulitan sesama muslim. Ikuti saya bacaannya, lalu nanti kita akan artikan. Siap? 1, 2, 3. An Abi Hurairah. Oke, radhiyallahu anhu. Ini artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu adalah nama sahabat. Nama sahabat Abu Hurairah ini sudah sangat familiar ya bagi para penuntut ilmu. Abu Hurairah ini, masya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu an. Radhiyallahu itu artinya semoga Allah meridhoinya, gitu. Semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah radhiyallahu an, ibu-ibu sayang, adalah sahabat Rasulullah yang saat itu bersama dengan Rasulullah. Kira-kira Abu Hurairah ini kan sering kita dengarkan hadisnya. Meriwayatkan berapa hadis? Ada yang tahu nggak? Atau sekian banyak aja gitu? Ada hadiahnya nih kalau tahu. Abu Hurairah ini meriwayatkan berapa hadis? Ada yang tahu nggak? Meriwayatkan berapa hadis? Jadi hadis tuh begini, ibu-ibu sayang. Rasulullah bicara, ya, Rasulullah berbicara, lalu setelah itu sahabat, nanti kan ada dari Abu Hurairah, dari Siti Aisyah, dari Umar bin Khattab kan gitu. Nah ini dari Abu Hurairah sendiri, Rasulullah itu mengatakan, lalu setelah itu Abu Hurairah mencatat di dalam ingatannya. Begitu. Lalu setelah itu sahabat menuliskan kembali. Itu riwayat caranya hadis itu muncul, gitu ya. Dan setelah itu Rasulullah berbicara kepada Abu Hurairah dan juga mungkin sebagian sahabat, tapi yang nyatet di dalam ingatan, kemudian nanti sahabat lagi yang nyatet, itu Abu Hurairah yang nyatet. Maksudnya gitu. Nah, Abu Hurairah ini nyatet atau mengingat yang sekarang sampai sekarang diabadikan. Ada yang googling nggak nih selama saya bicara barusan? Selangkah lebih cepat, Bu. Oke, jadi Abu Hurairah ini meriwayatkan berapa hadis? Tuh, Bu, gampang. Selama saya ngomong langsung googling, Bu, dapat kasih hadiah. Amah Ayu ya. Ini adik saya Amah Ayu mau kasih hadiah buat ibu-ibu yang bisa jawab. Silahkan. Tadi siapa yang jawab? Yang meriwayatkan Abu Hurairah dikasihnya tuh. Dikasih, Bu, itu langkah cepat, biarpun juga googling, langkah cepat itu ikhtiar namanya, Bu. Betul nggak? Kenapa? Gemini, nggak apa-apa. Tapi itu ikhtiar. Sekarang udah mudah gitu ya. Udah mudah mendapatkan ilmu pengetahuan tuh udah mudah banget. Tapi juga tetap hati-hati. Harus tetap hati-hati. Harus ada referensi yang betul-betul tepat, betul ya. Jadi bagaimana? Berapa tadi Abu Hurairah meriwayatkan berapa hadis? Wah tuh, coba diulang. Kedengeran nggak? 5.000? Tuh, 5.374 hadis. Boleh dikasih. Masya Allah di depan. 5.374 hadis. Itu banyak banget ya. Berarti 5.000-an hadis. Masya Allah. Silakan. Ini ya. Itu saya suka, Bu. Nanti kalau ada aroma harum dari lemon dan juga campuran dari jahe, itu Masya Allah dari situ. Saya suka, jadi saya berbagi aja ya. Masya Allah. Nanti siap-siap jawab yang lain nanti ya.
Alhamdulillah. Jadi Abu Hurairah itu ibu-ibu sayang meriwayatkan 5.000-an hadis, berarti kan? Berarti 5.000 hadis dicatat di dalam ingatan Abu Hurairah. Masya Allah. Padahal Bu, Abu Hurairah itu masuk Islam itu adalah tahun 7 Hijriah. Berarti artinya 4 tahun lagi Rasulullah meninggal. Berarti hanya 4 tahun Abu Hurairah membersamai Rasulullah, tapi sudah meriwayatkan 5.000-an hadis. Ibu sama suami udah berapa lama? Berapa pesan yang udah suami berikan lalu ibu ingat? Nah itu Rasulullah ngasih nasihat kepada Abu Hurairah. 5.000-an hadis dia ingat, dia catat, dia laksanakan. Oke? Kita sama suami kita, berapa banyak nasihat suami yang baik lalu kita laksanakan, lalu kita ingat berapa? Dan kita sudah berapa lama sama suami kita? Masya Allah ya, Abu Hurairah lah yang paling tepat dan hebat Bu, saking cintanya sama Rasulullah, gitu kan? 5.000-an hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah padahal cuma 4 tahun. Tuh Masya Allah, Abu Hurairah itu gak main-main, ingatannya luar biasa. Saat itu gubernur Madinah yang bernama Marwan bin Hakam ngetes Bu ceritanya. Kadang-kadang Marwan gini ya, ini gimana ini Al-Quran dengan hadisnya udah hampir ini nih, banyak kan nih. Nah, takutnya nanti muslim bingung kan gitu ya. Saya harus tes nih, saya harus tes Abu Hurairah ini gimana, apakah dia betul-betul hafalannya atau enggak. Ceritanya begitu, Marwan ngetes, caranya gini. Padahal waktu itu Abu Hurairah udah 70-an tahun, udah tua Bu, udah tua, tapi dites ingatannya. Dipanggillah Abu Hurairah ke dalam ruangan dari Marwan bin Hakam tadi, gubernur apa tadi? Gubernur Madinah ya. Dipanggil lalu setelah itu dikatakan, Abu Hurairah bacakan beberapa hadis berikut ini, dibacakan gitu kan. Yang pernah kamu dengar dari Rasulullah, yang pernah Anda dengar dari Rasulullah, dibacakan Bu, bacakan. Berapa halaman. Lalu setelah itu tapi Marwan mengutus asistennya untuk nyatet di belakang dinding. Jadi Abu Hurairah nggak tahu kalau dia tuh dicatat gitu, apa yang dikatakan itu dicatat di belakang dinding. Asistennya nyatet semua kata-katanya, ditulis dan atau pokoknya nggak ada yang kelewat Bu. Misalnya di mana, di-nya itu dicatat, pokoknya sempurna deh, semuanya dicatat. Nah setelah itu udah selesai, oke terima kasih sudah dibacakan. Lalu ini Abu Hurairah nggak tahu kalau lagi dites tuh, nggak tahu gitu ya. Setelah itu Abu Hurairah pulang. Setahun kemudian Marwan mau panggil Abu Hurairah lagi. Dilihat catatan yang tadi udah dicatat sama asistennya. Wahai Abu Hurairah, tolong bacakan hadis yang dulu pernah engkau atau Anda bacakan di tempat ini. Bu, dibaca sama Abu Hurairah. Nggak kelewat satu kata pun, bahkan hanya tulisan wa. Ibu tahu wa? Wa itu artinya apa? Dan. Au apa artinya? Au. Atau kan gitu ya. Nggak ada kelewat, walaupun itu hanya satu huruf nggak kelewat. Itu Abu Hurairah, keren banget. Coba kalau kita cerita Ibu di sini, kira-kira setahun depan cerita lagi, ada yang hilang atau enggak nih kira-kira? Ada yang sebagian kalimat hilang atau itulah. Jadi kehebatan Abu Hurairah dalam ingatannya luar biasa, dan saking mencintainya Rasulullah sehingga meriwayatkan 5.000 hadis. Nah hari ini adalah hadis, sebetulnya ibu-ibu sayang, Abu Hurairah itu kan 5.000-an hadis. Di Al-Wafi ini ada berapa? Al-Wafi ini saya ingin tahu ibu-ibu, supaya tahu ini yang saya pelajari ini apa, sehingga ibu tahu, nggak gampang ini ya, remang-remang ini apa sih yang saya pelajari, nggak gitu. Tapi betul-betul dari asli ilmunya. Berapa jumlahnya ibu pelajari di Al-Wafi? 40? Arba'in. Kenapa kok 40? Ini dipilih Bu, dipilih 40 dipilih yang menjadi pondasi dalam beragama. Sebetulnya ada banyak banget, ada 5.000-an, termasuk Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah hadis bukan dari Abu Hurairah aja, tetapi ini kumpulan yang dikumpulkan oleh imam yang namanya Imam
wawi. Oke ya. Kalau hadis dari Abu Hurairah sendiri itu adalah hadis yang ke-2961 ini, Bu. Sebenarnya kalau dari Abu Hurairahnya, ya kalau dari buku Abu Hurairahnya ini adalah hadis yang ke-2961. Tetapi di hadis Arba'in Imam Nawawi mengumpulkannya ke-36. Oke ya, pengetahuan ini penting supaya ibu, kayak misalnya ibu dapat informasi, tahu orangnya lebih enak dong. Tahu informasi yang update gitu, itu dari mana? Kalau tahu orangnya yang menyampaikan, kita lebih gimana, Bu? Lebih mantap itu informasinya, lebih yakin kan gitu ya. Baik, alhamdulillah. Lanjutkan berarti ya. Baru an Abi Hurairah ya. Udah 40 menit. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ikuti lagi. Oke. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikuti. Kola itu artinya apa? Berkata. Masya Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari. An itu dari. Jadi kalau ibu baca Quran ada bacaan an, itu artinya dari, ya kan? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata.